Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar membeli ketupat. Sejarah bukan sekedar cerita, namun dibangun dan bisa diperdebat. Sejarah bukan hanya sekedar mengenai deretan tanggal dan peristiwa, melainkan sebuah konstruksi yang dibentuk oleh ingatan, narasi, dan kepentingan. Timur Leste merupakan negeri kecil yang berada di ujung timur Nusantara yang menyimpan kisah panjang tentang kolonialisme, perlawanan, serta perjuangan menuju kemerdekaan. Halo Sobat Mahasiswa, saya Grace Angelina Sitomorang, Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 32321210001. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan atau yang kerap dikenal dengan singkatan Unimed. Di sini saya akan membahas mengenai kontroversi tentang sejarah Timor Leste melalui video YouTube yang bertema alasan mengapa Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Yuk kita bedah sama-sama. Timor Leste merupakan sebuah negara kecil yang dia berada di Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang dan penuh dinamika. Wilayah ini sejak abad ke-16 itu berada di bawah kekuasaan Portugis, di mana wilayah Timor Leste yang berada di bawah kekuasaan Portugis menjadikannya koloni selama lebih dari 400 tahun. Wow, sangat panjang ya. Di mana kehidupan masyarakat pada saat berada di bawah kekuasaan Portugis itu dipenuhi dengan eksploitasi dan marginalisasi. Nah, namun walaupun demikian, semangat perlawanan masyarakat Timor Leste pada saat itu tetap berkobar, tidak mau menyerah, tidak mau menyerahkan diri dengan penjajah. Nah, pada saat itu juga terjadi revolusi Anyelir atau revolusi bunga di wilayah Portugal pada saat itu yang membuat wilayah Portugal melepaskan wilayah jajahannya termasuk Timor Leste, di mana kan Portugal angkat kaki dari Timor Leste karena terjadinya revolusi Anyelir atau bunga di wilayah mereka, sehingga terjadilah vakum kekuasaan atau kekosongan kekuasaan di wilayah Timor Leste pada saat itu. Nah, mari kita lihat video YouTube di atas. Identitas yang berbeda jauh. Tahun 1975, setelah Portugal angkat kaki karena revolusi di negaranya, muncul kekosongan kekuasaan. Di sana, partai pro kemerdekaan bernama Fretilin langsung melaksanakan deklarasi kemerdekaan. Tapi, itu hanya bertahan dalam waktu seminggu. Tanggal 7 Desember 1975, Indonesia menginvasi Timor Timur dengan alih-alih mencegah bangkitnya komunisme di wilayah itu. Kala itu sedang erat perang dingin, dan Soeharto tidak mau ada negara tetangga yang condong ke kiri. Maksudnya adalah kecenderungan mengikuti aliran komunisme. Nah, dari video di atas dikatakan bahwa alasan Presiden Soeharto melakukan invasi di wilayah Timor Leste itu katanya untuk mencegah pengaruh komunis di wilayah tersebut, karena ada dugaan bahwa Partai Fretilin yang merupakan partai yang sangat berpengaruh pada saat itu berusaha untuk memerdekakan Timor Leste secara mandiri dan menjadikan Timor Leste sebagai negara komunis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa terdapat 3 faksi pada saat itu, 3 partai yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah UDT, di mana UDT ini singkatnya adalah União Democrática Timorense, di mana mereka ini menginginkan agar Timor Leste tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. Nah, namun sayangnya nantinya UDT ini akan berubah haluan menjadi ingin berintegrasi dengan Indonesia. Nah, ini satu pandangan dengan faksi yang kedua, yaitu Apodeti. Nah, jadi nanti UDT sama Apodeti ini sama-sama berjuang agar Timor Leste itu tetap berintegrasi menjadi wilayah baru di Indonesia. Nah, faksi yang ketiga adalah Fretilin. Fretilin menginginkan agar Timor Leste itu memerdekakan diri secara mandiri. Nah, Fretilin ini merupakan partai yang berhaluan kiri atau komunis. Sebenarnya gerakan mereka ini gerakan nasionalis. Mereka ingin membebaskan diri dari yang namanya feodalisme pada saat itu. Jadi mereka berusaha untuk memerdekakan diri Timor Leste secara mandiri. Nah, ada juga data yang saya dapat bahwa ada pertemuan yang dilangsungkan di Jakarta, itu pertemuan antara pemimpin UDT yaitu Francisco Lopez de Cruz dengan Bakin yaitu Ali Murtopo. Nah, Bakin ini merupakan Badan Intelijen Indonesia, di mana pertemuan ini dikatakan adalah penandatanganan deklarasi. Jadi ada deklarasi Balibo yang ditandatangankan di Jakarta. Jadi deklarasi Balibo ini adalah deklarasi yang dimana dilakukan oleh partai UDT, partai kota sama partai Apodeti. Mereka melakukan deklarasi di Balibo agar mereka
dimasukkan wilayah Timor Leste itu dijadikan wilayah baru di Indonesia. Nah, deklarasinya itu ditandatangani di Jakarta, yang dimana di dalam pertemuan antara pemimpin UDT yaitu Francisco Lopez de Cruz dan Ali Murtopo. Nah, dimana deklarasi Balibo ini dilakukan pada 27 Mei 1975. Nah, berdasarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste atau singkatan dengan CAVR tahun 2005, itu draft deklarasi ini disusun di Jakarta dan kemudian ditandatangani di sebuah hotel di Bali dengan kondisi terpaksa katanya di situ. Dimana sebenarnya sebenarnya Presiden Soeharto ini tidak mau berkenan menggabungkan Timor Leste menjadi wilayah baru Indonesia. Cuman pada saat itu ada perwira-perwira penting yaitu Yoga Sugama, Ali Murtopo, dan ada satu lagi perwira penting. Tiga perwira ini mengatakan bahwa untuk menggabungkan Timor Leste ini mari kita melakukan operasi militer. Jadi tiga perwira ini mengatakan agar menggabungkan Timor Leste menjadi wilayah Indonesia yang ke-27 dengan melakukan operasi militer. Itulah operasi Seroja. Nah, lalu ada yang namanya Menlu Adem Malik. Jadi Menlu Adem Malik ini mengatakan bahwa untuk membuat Timor Leste bergabung dengan wilayah mereka, ya wilayah Indonesia, yang melalui jalur diplomasi. Tetapi nanti seiring berjalannya waktu, Presiden Soeharto ini akan berpihak ke tiga perwira penting ini tadi, di mana Soeharto nantinya akan mewujudkan keinginan dari tiga perwira ini tadi, yaitu melakukan operasi militer dan tidak lagi condong dengan Menlu Adem Malik. Karena Menlu Adem Malik ini juga tidak mau menanggung konsekuensi jika diplomasi gagal dilakukan. Maka inilah yang mencoba menyebabkan Indonesia mencaplok Timor Leste secara paksa gitu. Nah, ada satu tulisan di mana tulisan ini dibuat oleh pemuda Timor Leste yang bernama James Dunn. Dia merupakan pemuda Timur yang dimana ini sebelum invasi Dili pada Desember 1975. Jadi James Dunn ini menegaskan bahwa sebelum invasi pada Desember 1975 itu pengaruh komunis di Fretilin sebenarnya itu sangat kecil karena kepemimpinan mereka itu lebih bersifat nasionalis. Nah, para pemimpin utama Fretilin seperti Abilio Araujo, di mana Abilio Araujo ini dia memang dianggap radikal, cuman ada juga beberapa pemimpin utama seperti Nicolau Lobato dan Xavier do Amaral meyakinkan bahwa mereka itu tidak berniat menyelaraskan diri dengan kekuatan komunis besar yang pada kenyataannya itu juga tidak pernah mendapat dukungan dari negara-negara komunis kuat pada saat itu. Nah, alasan mengapa juga Presiden Soeharto melakukan operasi militer di Timor Leste karena memang di situ pengaruh Fretilin sangat kuat. Jadi pengaruh mereka itu sangat-sangat besar pada saat itu. Jadi kurang jika dilakukan diplomasi, dan ditambah juga kan pada saat itu adalah perang dingin 1975 itu kan masih berlangsung yang namanya perang dingin, perang ideologi. Jadi komunis itu dianggap ancaman. Nah, ditambah juga Indonesia ada peristiwa G30 SPKI komunis. Jadi ya karena itulah Soeharto tetap melakukan yang namanya invasi militer. Nah, melalui rekaman 303 rekaman antara Fix, Joseph, Kartin, dan Horta, dijelaskan bahwa Fretilin itu berusaha untuk membuka dialog dengan Indonesia dan bahkan siap mengirimkan delegasi untuk mengetahui apa sebenarnya keinginan Indonesia. Namun, Fretilin juga menegaskan bahwa mereka itu bukan ancaman, bukan pula organisasi komunis, melainkan gerakan nasionalis sayap moderat sebagai pengendali utama. Namun, Indonesia tidak menunjukkan keinginan untuk mencapai kedaulatan, mencapai kesepakatan. Sebaliknya mereka memperburuk situasi dengan melakukan operasi militer di wilayah Timor Leste. Nah, Horta juga menyatakan bahwa Portugal itu cenderung lebih memilih untuk bernegosiasi dengan UDT dan APODETI terlebih dahulu. Meskipun Fretilin itu membuka dialog, bersedia untuk memulai dialog setelah kesepakatan dicapai antara mereka. Nah, dalam Fretilin, UDT itu ada dia anggotanya yang pro kemerdekaan, ada juga yang pro integrasi dengan Indonesia. Jadi Fretilin ini bingung siapa yang harus mewakili UDT gitu. Nah, jadi bisa dibilang komunis di Timor Leste itu sebenarnya gerakannya kecil dan juga bersifat nasionalis. Mereka hanya berusaha membebaskan diri dari yang namanya feodalisme, dari yang namanya kekuasaan. Jadi itu yang membuat mereka gak mau gitu ya. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya. Indonesia masuk lewat operasi militer yang disebut Operasi Seroja.
Dari situ, Timur Timur secara sepihak dijadikan provinsi ke-27 Indonesia. Tapi, dunia tidak terima semua itu. Banyak negara-negara, terutama negara bagian barat, menganggap itu adalah pendudukan ilegal. Yang membuat rakyat Timur Timur Leste semakin ingin lepas adalah karena cara Indonesia memperlakukan mereka. Selama lebih dari 20 tahun pendudukan, terjadi banyak pelanggaran HAM, mulai dari penangkapan tanpa alasan, pembunuhan massal, pemerkosaan, sampai kampanye militer. Salah satu tragedi paling terkenal adalah pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991. Ratusan demonstran damai ditembaki di pemakaman Santa Cruz, Dili. Rekaman kejadian itu menyebar ke dunia internasional dan membuat tekanan ke Indonesia semakin besar. Video YouTube di atas dikatakan bahwa Indonesia masuk ke wilayah Timur Timur melalui Operasi Seroja dan dunia mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh Indonesia. Melalui data yang saya dapat, pada awal pendudukan Indonesia di Timur Timur itu berbagai kesaksian melaporkan terjadinya pembunuhan massal terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan komunitas Tionghoa. Nah, Radio Fretilin pada saat itu menyiarkan permohonan bantuan ke dunia internasional karena memang pada saat itu Tentara Nasional Indonesia itu menembak tanpa pandang bulu Uskup Dili, yaitu Martinho da Costa de Lopez, itu menyaksikan banyaknya mayat yang bergelimpangan di jalan akibat aksi tentara yang terus-menerus menembak tanpa memandang bulu, menembak dan membunuh. Sehingga dalam salah satu insiden, sekitar 50 orang termasuk wartawan Australia, yaitu Roger Est, itu ditembak di tebing luar Dili hingga jasad mereka jatuh ke laut. Eksekusi juga dilakukan secara publik. Banyak negara anggota PBB mengecam tindakan tersebut. Namun, resolusi ini tidak diterima oleh Indonesia. Faktornya adalah ya Indonesia tetap melanjutkan invasi. Dan juga terdapat dukungan dari negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan Australia. Jadi diduga bahwa Amerika dan Australia itu mendukung tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto terhadap Timur Timur. Karena apa? Karena yang seperti saya katakan, Amerika pada saat itu lagi berperang dengan Uni Soviet, yaitu perang dingin, perang ideologi komunis. Karena memang pada saat awalnya Amerika Serikat khawatir bahwa pengaruh komunis ini bisa menyebar luas. Nah, sehingga ketika dia melihat wilayah Timor Leste yang dikuasai oleh Fretilin yang menganut wilayah komunis, menganut ideologi komunis, ya Amerika Serikat semakin khawatir dengan pengaruh komunis yang akan menyebar luas. Makanya Amerika Serikat ini mendukung tindakan Soeharto ini tadi. Nah, dikatakan juga bahwa Amerika pada masa Presiden Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger itu memandang Indonesia sebagai sekutu yang strategis dan dalam konteks perang dingin. Nah, ini yang sudah saya katakan tadi. Nah, lalu ada juga dukungan diplomatik dan politik dari kedua negara itu. Indonesia merasa memiliki legitimasi untuk melanjutkan pendudukan meskipun sudah menghadapi berbagai kecaman internasional, terutama dari negara-negara non-blok dan beberapa anggota PBB. Tapi karena Indonesia mendapatkan dukungan dari negara adidaya, yaitu Amerika Serikat, ya semakin merasa bebas untuk melakukan penjajahan di wilayah Timur Leste. Nah, proyek dokumentasi Indonesia dan Timor Leste dari Arsip Keamanan Nasional itu menerbitkan dokumen-dokumen tertutup dari Amerika Serikat dan Inggris yang dimana ini mendukung publikasi serta distribusi hasil temuan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi, yaitu CAVR, secara luas. Arsip ini sudah berusaha selama bertahun-tahun untuk mengungkap catatan pemerintahan Amerika Serikat dalam menangani mengenai keterlibatan mereka dalam konflik ini tadi. Jadi pada Desember 2001 mereka mengeluarkan dokumen yang menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat Gerald Ford dan menlunya, yaitu Henry Kissinger, memberikan izin kepada Presiden Soeharto untuk melakukan invasi ke Timor Leste pada Desember 1975. Nah, invasi inilah yang menandai awal pendudukan selama 24 tahun yang menyebabkan kematian lebih dari 100.000 orang Timur. Nah, lalu dikatakan juga dalam dokumen krusial dari pertemuan Ford, Kissinger, dan Soeharto itu menunjukkan bahwa Presiden Soeharto itu memperoleh dukungan total dari Amerika Serikat untuk tindakan militernya, di mana Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa pemerintahan AS, terutama Kissinger, itu mengetahui rencana invasi dan menyadari bahwa peralatan militer Amerika Serikat itu akan digunakan secara ilegal karena tidak sesuai dengan tujuan pertahanan diri yang ditentukan oleh hukum. Namun tetap memberikan informasi bahwa Indonesia sedang mempersiapkan serangan ke Timur Timur. Nah, saat bertemu dengan Ford, Soeharto menyatakan bahwa Timor Leste merupakan penyebab ketidakstabilan
di daerah dan bahwa kelompok Freitilin tidak bersikap kooperatif. Ia berupaya meyakinkan Amerika Serikat bahwa sebagian besar pihak di timur itu mendukung integrasi dengan Indonesia, meski tanpa referendum rakyat yang dilaksanakan. Jadi itu merupakan dekonstruksi sejarah Timor Leste yang saya dapat dengan membongkar apa sih sejarah Timor Leste selama di bawah penjajahan Indonesia itu. Karena yang selama kita pelajari di buku Sejarah Nasional Indonesia SNI itu ya sebatas Timor Leste memisahkan diri, ya Bapak Presiden B.J. Habibie memberikan mereka untuk memerdekakan diri karena mereka sudah dipengaruhi komunis. Padahal sebenarnya kalau kita dalami lebih dalam, itu banyak lagi sejarah itu Timor Leste yang tidak diungkapkan dalam buku sejarah kita, karena yang pada dasarnya ini merupakan sejarah gelap Indonesia, yang dimana ya mungkin itu juga yang menyebabkan tidak dimasukkan ke dalam buku sejarah nasional Indonesia, sehingga sejarah pendudukan Indonesia di Timor Leste itu meninggalkan jejak luka sekaligus pelajaran berharga. Di balik kontroversi dan perdebatan, kisah ini mengingatkan bahwa kita itu memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip yang nggak bisa diabaikan. Kini hubungan Indonesia-Timor Leste itu terus dibangun di atas perdamaian, persahabatan, dan harapan agar tragedi serupa itu tidak terulang lagi. Sekian dari hasil penelitian saya dalam membongkar kontroversi-kontroversi yang ada dalam sejarah Timor Leste. Apabila ada kesalahan dalam hasil penelitian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya Grace Angelina Sitomorang pamit undur diri dan sampai jumpa lagi semuanya.